Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hanja kitab apa? Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah li Syekh Bahyai Muhammad Hashim Asy'ari. Coba kita review kembali sebelumnya, jangan sampai lupa halaman 17. Ini supaya diingat kembali. Yalzamul ihtiyatu fi akhdil ilmi. Harus hati-hati dalam mengambil ilmu. Akhdul ilmi itu artinya mencari ilmu. Bukan mendownload ilmu, bukan. Jadi akhdul ilmi mendownload ilmu. Ilmu nggak bisa didownload. Fala yukhadhu an ghairi alihi, maka jangan mengambil ilmu dari orang yang bukan ahlinya. Jadi kalau ngambil ilmu, lihat ustadznya, guruna, mondoknya di mana, pesantrennya di mana, gurunya siapa, kudu jelas. Jadi kalau ilmu agama nggak bisa otodidak ya, nggak bisa otodidak. Kita perlu sanad, ya. Tanpa sanad itu nanti gurunya setan. Rawahu Ibnu Asakir anil Imam Malik radhiyallahu an. La tahmilil ilma an ahlil bid'ah. Jangan mengambil ilmu dari orang yang suka bid'ah. Bid'ah itu artinya yang bid'ahnya bid'ah tauhid ya. Beda faham dengan ajaran Kanjeng Rasul, ahli bid'ah. Bukan dalam furu'iyah. Kemarin sudah dijelaskan. Wala tahmilhu amman la yu'rafu bitolab. Jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak diketahui dia mondok di mana, ngaji di mana. Tidak diketahui gurunya. Tahu-tahu jadi ustadz we. Pakai peci, pakai sorban. Hati-hati. Nanti jadi beritanya apa? Yang disampaikan kadang-kadang baca Qur'annya nggak benar, baca hadisnya nggak benar. Naudzubillah. Jadi jangan terbujuk, tertipu dengan penampilan. Tapi harus jelas. Jadi kalau cari guru itu harus jelas. Ini siapa, beliau itu siapa, ngaji di mana, gurunya siapa, baca Qur'annya gimana, baca hadisnya fase apa enggak, hariannya gimana, ya, ibadahnya gimana, akhlaknya bagaimana, itu harus jelas. Itu pesan dari beliau tuh. Jadi nanti dipelajari lagi, ya. Ini sekedar mereview kembali supaya kalian tetap ada jalur pada rel-rel yang benar. Pada hari ini, malam ini kita melanjutkan halaman 25. Ini sebentar lagi hatam. Dan kita jadikan ini kitab sebagai mutola'ah usbu'iyah. Ya. Mutola'ah usbu'iyah. Karena doktrin ini, doktrin ahli sunnah wal jamaah. Beliau menjelaskan tentang tanda-tanda mendekatinya kiamat. Ya. Ada yang disebut alamat sugro, ada yang disebut alamat kubro. Amarat itu sama dengan alamah. Ya. Pakai hamzah ya, amaroh. Bukan pakai ain, pakai hamzah. Amarat, tanda-tanda mendekati kiamat. Di akhir nanti, ya, kitab ini akan menjelaskan tentang perjalanan ruh. Ya. Ini nanti lebih jelas lagi beliau akan menjelaskan bagaimana perjalanan ruh kita nanti di akhir hayat. Ya. Dan kembalinya ruh kepada jasad. Itu nanti terakhir. Fi dzikri amarat iqtirabis sa'ah. As-sa'ah itu artinya kiamat. Ya. Sa'ah itu artinya waktu ya. Sa'ah. Sa'ah juga ada yang berarti jam. Kami sa'atul an. Jangan diartikan kiamat. Belajar bahasa Arab. Kami sa'atul an. Kiamat. Berapa kiamat sekarang?
Jadi as-sa'a ada yang mananya apa? Jam. Kami sa'alan. Al-an, as-sa'a, as-sadisah, al-an, as-sa'a, as-sabi'ah. Ada sa'a yang artinya waktu, ya, saat. Ada yang as-sa'a yang mananya apa? Kiamat. Yauma taqumu sa'atu yulbisul mujrimuna ma labisu ghairu sa'ah. Ma labisu ghairu sa'ah. Jadi as-sa'a di sini artinya apa? Kiamat. Ada hadis dalam kitab Arba'in. Tuh. Ya. Ketika Nabi didatangi oleh siapa? Malaikat Jibril tuh kan, yang bertanya itu. Yang bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang kiamat. Ini adalah rangkuman dari beberapa dalil yang diambil oleh musannif tentang tanda-tanda kiamat. Wahya katsiratun, banyak. Minha, di antara tanda kiamat itu, adamul musa'idi wal mu'awini aladdin. Tidak ada penolong, tidak ada pembantu untuk menegakkan agama. Maksudnya orang tidak peduli lagi dengan agama. Ya. Yang mondok sudah nggak ada. Masjid-masjid, majelis taklim kosong. Itu sudah dekat tuh kiamat. Ya. Yang ngaji agama sedikit, itu sudah dekat-dekat kiamat. Kalau pesantrennya masih hidup, majelis taklimnya masih banyak, yang muludan masih banyak, yang rajaban masih banyak, ya. Yang peduli sama agama masih banyak, insya Allah kiamat masih jauh. Kalau sudah nggak ada pengajian, udah nggak ada pesantren, udah nggak ada yang mau tolab ilmu agama, sudah dekat kiamat. Jadi adamul musaid wal muawin aladdin, orang tidak peduli lagi dengan agama. Bangun masjid susah, bangun pesantren susah, karena nggak ada yang peduli. Yati ala nasi zamanun. Ini ada hadis, beliau mengutip sebuah hadis. Akan datang satu zaman bagi manusia, as-sabiru ala dinihi kal qabidi ala jamri. Orang yang sabar, yang betah memegang agamanya seperti orang yang menggenggam apa? Bara api. Jadi pada akhir zaman itu nanti orang yang memegang agama itu seperti memegang apa? Bara api. Panas. Dianggap gharib, dianggap aneh. Ya. Sholat dianggap aneh, dilecehkan, ya, diganggu. Mendirikan agama susah. Ya karena sudah tidak ada yang mau peduli. Adamul musa'id. Kalau kita sekarang alhamdulillah masih ada yang mau membantu, yang mau menolong, yang peduli sama agama. Ya. Peduli sama pesantren, peduli sama masjid, sama majelis taklim. Yang mau ngaji agama masih banyak. Alhamdulillah. Kalau sudah nggak ada, sudah habis sudah. Kiamat sudah. Nanti akan datang waktunya. Ketika orang sudah jauh dari agama. Ya, pesantren gulung tikar. Ya. Kan sekarang sudah banyak orang yang nggak mau masukin anaknya ke pesantren kan sudah banyak. Yang nggak mau ngaji ke majelis ilmu kan sudah banyak. Ya. Dianggap masuk pesantren itu apa? Ortodoks, ya. Santri itu tinggalan zaman. Padahal santri itu ya serba lengkap di pesantren itu. Ilmu semua diajarin, termasuk ilmu kemandirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, boleh dibaca Tirmidzi, boleh Tarmidzi, boleh Turmudzi. Tarmidzi, Tirmidzi, Turmudzi. Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik, ya. Sahabat Anas itu punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu punya suami namanya Malik. Ketika perang itu, ya, suaminya Malik ini meninggal. Kemudian Ummu Sulaim itu dinikah kembali oleh Abu Tolhah. Jadi Anas bin Malik itu masih kecil waktu itu. Kemudian oleh Abu Tolhah dan ibunya, istrinya Ummu Sulaim ini, sahabat Anas bin Malik, dititipkan ke rumahnya Rasulullah. Ya. Inilah anak saya, ya. Ada gulai muka. Ya.
Kemudian dijadikan apa? Khodam di situ. Termasuk sahabat Nabi yang masih kecil, yang usianya usia 12 tahunan, udah ikut sama Rasul, kemudian bantu-bantu di situ. Beres-beres, cipiring segala rupa. Maka banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Sahabat Anas bin Malik. Dan beliau ini ditakdirkan punya keturunan banyak anaknya Anas bin Malik. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat lagi, yakunu fi akhir zaman, nanti di akhir zaman, ubadun juhal. Ada orang-orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Maksudnya ibadah tanpa ilmu. Kalau cuma ibadah saja nggak apa-apa. Kadang menyalahkan orang lain tuh yang bahaya itu. Dia ibadah tanpa ilmu. Karena ya ngajinya bukan pakai kitab Fathul Mu'in, Fathul Cenah. Karena repot itu. Ubad itu orang yang punya semangat ibadahnya kuat, tinggi, giroh agamanya tinggi, tapi ilmunya minim. Ubadun juhal. Akhirnya dia mudah sekali terpancing emosi, ya. Ya ibadahnya nggak bener lah. Kalau diberitahu itu galakan dia gitu. Ini kan repot ini. Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Beramal, beribadah tanpa ilmu ya ghairu makbul, ya, mardud. Kemudian wa qurra'un fasaqah. Di akhir zaman nanti kata Nabi ada orang yang ahli baca Quran, fasih, suaranya bagus, ya. Kadang-kadang dia hafid. Tapi fasaqah, dia fasik, tidak mengamalkan ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Quran itu hanya jadi hiasan bibirnya saja. Ya. Makanya ulama-ulama kita tuh menyuruhnya ya kalau kita mau hafidz Quran ya sambil ngaji kitabnya. Ngaji ilmu nahwu sorobnya, ngaji fikihnya, tauhidnya. Supaya diisi juga ilmu agamanya. Jangan cuma hafal tapi nggak ngerti syariat. Atau belajar dulu ngaji, kitab lancar, baru ngapalin Quran. Kalaupun ngapalin Quran ya sambil ngaji kitab lah. Supaya tahu caranya sholat bagaimana, hadis-hadisnya dia pelajari, nahwu sorobnya pelajari. Sebab mudah terkecoh. Kalau nggak ngerti alat itu mudah terkecoh. Jadi qurra fasaqatu artinya orang-orang yang paham yang pandai baca Al-Quran tapi dia fasik. Artinya perbuatannya tidak sesuai dengan ilmunya, ilmu Al-Quran. Quran dibawa-bawa tapi dia fasik. Naudzubillah. Itu nanti di akhir zaman ada yang begitu. Ya. Orang yang rajin ibadah tapi tanpa ilmu. Kemudian orang yang ahli baca Quran tapi fasik. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Imam Abu Nuaim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Hilyah. Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Sama riwayat dari Anas bin Malik juga. Yang ketiga. Wa minha la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang itu bangga-banggaan dengan masjidnya. Yatabah itu unggul-unggulan. Jadi bukan bukan membangun masjid, bukan mengisi masjid tapi hanya membangun masjid. Masjidnya indah, bagus. Masajiduhum amarah. Masjidnya itu indah, bagus. Tapi isinya kosong. Ya. Itu tanda-tanda kiamat. Masjid masih layak dipakai, bongkar. Karena udah ketinggalan zaman. Ya. Jadi pengen cakep masjidnya, tapi jelek isinya gitu. Mestinya kan cakep dua-duanya kan. Masjidnya bagus, jamaah juga bagus. Rajin jamaahnya, pakai kegiatan, ngajian. Ya. Itu nanti di akhir zaman begitu. Masjid bagus-bagus,
Tapi apa? Tidak diisi jamaah. Jadi kalau ada masjid jelek dia malu gitu. Kalau masjidnya kosong nggak malu. Masjid cakep bangga dia. Wah, masjid saya tuh. Kadang-kadang bikin bangun namanya sendiri lah. Nggak mau campur sama orang lain. Tanahnya tanah dia, yang bangun dia, namanya nama masjid dia. Ya. Bangga. Masjid saya bagus. Ya, masuk kalender, masuk medsos. Tapi zamannya kosong dia nggak peduli. Yang penting masjidnya cakep gitu. Ini salah. Mestinya apa? Ya dua-duanya diisi lah. Itu di akhir zaman ada begitu nanti. Rawahul Imam Ahmad fi Musnadihi. Imam Ahmad bin Hambal punya kitab, namanya kitab apa? Al-Musnad. Kitabnya ya lumayan gedenya, segede kitab Muwatta itulah. Ustaz Imam Ahmad. Kemudian Imam Abi Daud ada kitab Sunan Abi Daud. Berapa jilid itu kalau yang Beirut, Bang? 4 jilid, ya. Sunan Abi Daud. Kalau Sunan Derajat ada di sana, Jawa Timur. Kalau di sini masih Abuy. Anas bin Malik Ayadon. Sama, itu riwayat dari Imam Anas bin, sahabat Anas bin Malik. Berikutnya. Wa minha qati'atur rahim. Termasuk tanda-tanda kiamat, kata beliau, adalah putusnya silaturahim. Silaturahmi apa silaturahim? Hah? Man arada ayun sya'alahu fi atharihi wa ayyub satalahu fi rizqihi falyasil rahmah apa rahimah? Hah? Rahimah. Berarti yang betul apa? Silaturahim. Menyambung silaturahim. Ya, rahim itu maksudnya sanak ya. Karena dalam satu rahim, keturunan dari rahim. Rahim itu mustaqun minar rahman. Ya. Ar-rahmu muta'alikun bil arsy. Taqulu man wasolani wasolahullah. Wa man qata'ani qata'ahullah. Ya. Sifat rahim itu digantung oleh Allah di arsy. Sebab rahim itu dari ar-rahman. Mestinya orang yang satu keluarga itu harus saling kasih sayang. Karena dari rahimah ya rahamu. Sifat rahim ini berjanji di aras itu. Taqulu man wasolani wasolahullah. Barang siapa yang menyambungku, maksudnya menyambung silaturahim, maka Allah akan sambung. Rizkinya lancar, berkah, umurnya berkah, hidupnya enak. Bahagia hidupnya. Tapi barang siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan putus. Rizkinya diputus, hidupnya terlunta-lunta, karena dia tidak mau silaturahim. Nah, di akhir zaman tuh nanti begitu. Silaturahim cukup dengan Facebook. Cukup dengan medsos. Cukup dengan WA. Datang tuh lebaran. Ya. Nggak usah bawa apa-apa, nggak usah. Yang penting bawa gemblong. Ya setahun sekali lah bawa gemblong, bawa combro. Masa ke silaturahim, ke rumah pamannya, ke rumah bibinya. Minimal setahun sekali, bangeting lah setahun sekali. Kamu pulang dari pesantren liburan misalnya, ya silaturahim. Jangan yang diduluin tempat rekreasi. Ya. Silaturahim, lebaran terutama itu. Ya. Makomnya silaturahim. Orang yang niat mutus silaturahim diputus oleh Allah. Rizkinya diputus, ilmunya diputus, peradabannya diputus, kehidupannya diputus. Maksudnya diputus tidak berkah, nggak berkah. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang mutus silaturahim nggak bakalan masuk surga. Hati-hati. Jangan ada niat kamu untuk memutus silaturahim. Apalagi wa takhwinul amin. Mengkhianati orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya tapi dilukai, dikhianati. Ya. Mengkhianati guru, mengkhianati ulama.
kan al-amin. Mengkhianati orang tua itu kan al-amin. Ya. Pemimpin yang amin, yang dipercaya kamu khianati nggak boleh. Karena tanda kiamat itu orang lebih percaya sama orang fasik daripada orang yang al-amin. Ya. Lebih percaya kepada medsos daripada kepada kiainya. Itu namanya takhwinul amin. Mencederai, mengkhianati orang yang harusnya dipercaya. Watimanul khain. Percaya sama orang yang suka khianat. Yang suka citra. Berita-berita hoax dipercaya. Tapi kalau orang tuanya yang bilang nggak percaya. Kalau gurunya yang ngomong nggak percaya. Tapi kalau medsos yang ngomong percaya udah. Dipiralkan, di-share. Ya. Beser ya. Ya, kalau sama orang yang muslim dia percaya, dia nggak percaya, dia nggak mau nurut. Tapi kalau orang yang khain dia percaya. Itimanul khain, kadenya berita-berita yang tidak ada tidak valid, yang belum jelas, jangan disebar-sebar. Kamu jadi nyebar fitnah itu, ya, menyebarkan fitnah, kebagian dosanya. Ya, termasuk takhwinul amin wa timanul khain itu dalam masalah memilih, ya, memilih pemimpin, ya, memilih ketua kelas, memilih ketua pondok, memilih kepala desa, memilih RT RW, ya, sampai ke memilih presiden. Itu kan harus kita lihat track recordnya, ibadahnya bagaimana. Jangan sampai memilih orang yang kita akan jadikan pemimpin itu karena amplopnya itu kan bahaya itu. Ya. Jadi karena apa? Karena dunia. Ini harus dihilangkan nih, budaya-budaya yang nggak bagus nih. Ada orang yang memang bisa dipercaya, baik, track recordnya baik, akhlaknya baik, ya. Hanya pantas lah. Tapi karena nggak ngasih apa-apa, akhirnya nggak mau dipilih. Oh, si Anopo tamera naon-naon tong dipilih tong. Nah, ya bahaya ini, bahaya. Jadi memilihnya karena apa? Karena harta, karena dunia. Bahaya kan nanti orang yang duitnya banyak yang jadi. Jadi kita harus punya prinsip. Termasuk apa tadi? Takhwinul amin atau itimanul khain. Rawat Tabrani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu aydan. Wa minha termasuk amarat iqtirabis sa'ah. Intifakhul ahillah. Tanggal hilal itu lebih cepat. Intifah itu lebih cepat. Mudah dilihat. Wa ayyural hilalu qabalan aisil atan ma yatlu. Hilal itu mudah dilihat dalam waktu yang mestinya belum terbit. Ya. Fayuqalu lilailataini, maka hilal itu dianggap sudah ada padahal masih kacak 2 hari lagi, 2 malam lagi. Jadi artinya orang mendahului hilal. Mestinya belum hilal tapi sudah dianggap masuk mancing gitu. Akhir zaman tuh nanti main duluan lebaran. Tapi belakangan puasa. Kalau puasa pengen belakangan, kalau lebaran pengen, wah bahaya ini. Jadi hilal itu ya sumu liruyati wa aftiru liru. Jadi kalau memang belum kelihatan ya belum, kalau kelihatan ya kelihatan. Intifakhul ahila itu artinya hilal yang datang lebih awal. Bisa juga diartikan bahwa memang perputaran zaman seperti itu, sebab nanti ada yang paling termasuk alamat kubronya itu ketika matahari terbit dari mana? Dari barat. Jadi berbalik. Yang tadinya bumi itu kutubnya utara selatan, yang utara pindah ke selatan, yang selatan pindah ke utara. Jadi mataharinya terbit dari mana? Dari barat. Udah kiamat sudah kalau. Rawat Tabrani an Ibnu Mas'ud.
Wa minha termasuk tanda kiamat lagi yadhabus solihun. Orang-orang soleh pergi duluan. Maksudnya apa? Meninggal Masya Allah. Sekarang ini banyak kita sudah kehilangan para kiai, para ulama. Ya. Di Sukabumi saja ini kita sudah ulama-ulama sepuh sudah banyak yang mendahului. Hingga sekarang sisanya itu ya khusalah. Orang-orang yang sisa, yang tersisa. Orang-orang yang lemah dalam ilmu. Ulama-ulama kita dulu kan sudah orang-orang alim, al-arif, az-zahid, al-wara' meninggal. Itu tanda itu. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. La yakbidul ilma intiza'an. Ada yang la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu serta-merta sekaligus. Ada orang alim langsung dicabut ilmunya, enggak. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan meninggalnya para ulama. Akhirnya tersisa orang-orang bodoh. Ya. Fasu'ilu bi ghairi ilmin. Akhirnya mereka ditanya. Kemudian fa'aftau bi ghairi ilmin. Ketika ditanya dia memberi fatwa tanpa referensi, tanpa ilmu. Hanya katanya-katanya gitu. Ya kalau fatwa kan harus pakai ilmu. Keterangannya dari mana, ya. Nasnya dari mana. Nggak bisa. Sebab agama itu tidak bisa diukur dengan logika. Ya dabu solehun al-uwal. Satu persatu. Ya, yang duluan diambil. Makanya kalian jangan berhenti ngaji, pesantren. Teruskan sebagai pengganti ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Berarti santri itu warasatul ulama. Wa tabqa khutsalah. Yang tersisa orang-orang lemah. Ka khutsalatis syair awit tamri. Yang bagus-bagusnya meninggal duluan. Tinggal yang jelek-jeleknya. Insyaallah. Naudzubillah, mudah-mudahan kita ini terus ngajinya. Jangan berhenti. Ya. Harus sabar menghadapi cobaan. Sampai selesai ngajinya. Wa minha la taqumus sa'ah. Hatta yakuna zuhdu riwayah. Wal wara'u tasannu'a. Tidak akan terjadi kiamat sampai atau sehingga sifat zuhud itu hanya riwayat, hanya cerita. Zuhud itu hanya cuma cerita, hanya teori riwayat. Tidak diimplementasikan. Ya. Zuhud itu bukan tarkud dunia mutlakon, secara mutlak meninggalkan dunia, bukan. Ya. Zuhud itu tarku hubid dunia. Meninggalkan cinta sama Jadi dunia ini tidak disimpan di hati. Dunia disimpan di tangan. Jadi tidak memasukkan rasa cinta kepada dunia dalam hatinya. Itu zuhud. Bukan tarkud dunia secara mutlak, bukan. Wal wara'u tasannu. Dan sifat wara' hanya jadi tasannu. Ya, cuma jadi jijienan. Dibuat-buat, ketinggalinya wara'. Ya, pakaiannya wara'. Hanya jadi tasannu saja. Dibuat-buat, tidak hakikat. Tidak sepenuhnya dia melakukan sifat wara'. Wara' itu apa sih? Apik wara' itu. Ya, apik itu. Meninggalkan yang subhat, apalagi yang haram. Itu wara' itu. Tarkus subhat. Ya, kalau masih ada yang zuhud, ulama yang zuhud, yang wara', yang apik, nggak berani ngambil barang orang, nggak berani yang ngambil yang bukan miliknya, itu kan wara'. Ya. Kalau kamu misalnya di jalan nemu uang, walaupun kecil nilainya 2 ribuan atau 5 ribuan, tapi karena punya sifat wara', ya, tidak berani dikantongin. Ya.
Seperti Imam siapa? Abu Hanifah itu kan. Imam Abu Hanifah, jika beliau itu habis makan siang kemudian keluar, kemudian di giginya ini ada bekas-bekas makanan yang nyelap di gigi, beliau mengambil sebatang kayu, kayu kecil itu, dahan kayu kecil, ranting, untuk dibuat tahlil. Dibuat apa? Nyongkelan bekas-bekas yang nyempil di gigi itu. Disebutnya apa itu? Dongkrak. Dongkrak. Itu pakai kayu yang ada di pagar orang. Kemudian beliau baru sadar bahwa itu milik orang lain. Padahal kecil. Ya beliau minta apa? Minta halal. Sama cerita dengan siapa? Bapaknya Imam Syafi'i. Siapa itu? Syekh Idris. Ya, yang sangat warok itu. Kemudian Imam Abu Hanifah kan terkenal orang yang dulu kan pedagang beliau. Ya, pedagang. Ketika beliau itu berdagang, kemudian di tengah jalan kepanasan, berteduhlah beliau itu, istilahnya di balik apa namanya? Di balik pohon tapi tidak rindang. Kata muridnya, Tuan Guru, bagaimana kalau kita istirahatnya di bawah pohon yang rindang itu? Kan enak itu, bawah pohon rindang. Katanya Abu Hanifah, jangan. Kenapa? Karena pohon yang rindang itu punya hutang sama saya. Saya khawatir kalau kita berteduh di situ, itu termasuk apa katanya? Riba. Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Khawatir itu jadi manfaat yang saya ambil karena dia punya hutang. Itu saking waroknya itu. Bukan memanfaatkan. Jadi hati-hati ya, makan minum terutama ya, yang masuk ke dalam perut. Harus yang jelas halalnya. Ngambil-ngambil barang orang. Gimana mau barokah? Ilmunya kalau suka ngambil barang orang. Jauhkan itu. Cuma 2.000. Ya 1.000.000 kalau nggak ada 2.000 kan nggak jadi 1.000.000. Jangan karena kecilnya. Ya. La tahqiranna saghiran fi mukhasomatin. Apa? Innal ba'udata tukli muklatal asadi. Jangan hina barang kecil. Karena macan itu bisa mati karena digigit oleh apa? Semut, oleh nyamuk. Ya. Nyamuk kan kecil. Nyamuk malaria bisa menyebabkan orang mati. Jangan hina barang kecil. Cina sendal jepit cina. Harus ada itu, ditanamkan sifat zuhud dan warok. Rawu Abu Nuaim fil Hilyah. Wa minha, yang berikutnya ini, terakhir dari pelajaran malam ini, ayyakunal waladu ghaidhan. Di akhir zaman itu, mendekati kiamat, anak itu menjadi sebab marahnya atau godobnya orang tua. Kenapa? Karena anak susah diatur. Susah diatur gimana? Diajak sholat susah. Disuruh ngaji susah. Jadi ayyakunal waladu ghaidhan. Ya. Anak itu udah gak menurut sama orang tua. Lebih perhatian sama temannya daripada sama orang tuanya. Kalau disambar sama temannya bukan main. Ya. Langsung geber motor udah. Tapi kalau disuruh sama orang tuanya, tarlu. Jadi anak itu di akhir zaman sudah susah diatur, jadi akhirnya apa? Orang tuanya mudah marah. Ghaidhan. Jadi kalian punya orang tua, kita semua punya orang tua, ya. Patuhilah orang tua itu. Seburuk apapun, sejelek apapun orang tua itu ya orang tua kita. Selama perintahnya itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar perintah Allah, ya turuti. Jangan beli cabai ke warung, ya jangan pakai gengsi, ya. Jangan pakai gengsi. Naon sih mama tuh beli cabai. Orang kasep kieu cenah beli cabai.
Ikutilah ya, orang tua itu pasti tujuannya baik, perintahnya baik. Ya. Insya Allah berkah kalau kamu itu taat sama orang tua itu. Birrul walidain. Orang yang birrul walidain itu berkah hidupnya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wal mataru qaidhon. Di akhir zaman itu matar tuh jadi sebab panas. Engkau hujan tapi apa namanya harodang. Walaupun padahal hujan, tapi rasanya apa? Harodang, panas. Wal mataru qaidhon. Tanda-tanda akhir zaman itu. Wa tafidul li'amu faidon. Dan orang yang menghina mencaci maki itu marak. Tafid itu luber, marak. Ya. Banyak terjadi hina menghina, caci mencaci, bully membuli, meremehkan orang, merasa dia paling benar, merasa dia paling kaya, merasa dia paling pinter. Itu di akhir zaman itu. Wa tafidul li'amu faidon. Ya. Viral. Kejelekan-kejelekan itu, hina menghina, caci mencaci. Harus ya kalian. Nanti kalau misalnya pas di rumah, ya, jangan terbawa arus. Ikut-ikutan menghina, mencaci orang, apalagi mencaci ulama, naudzubillah. Mencaci habaib, naudzubillah. Jangan sampai. Ya. Jangan nurutin orang-orang. Itu namanya terbawa arus itu. Ya. Yang disebut dengan tafidul li'amu faidon itu apa? Orang yang menghina itu apa namanya? Banyak terjadi. Viral di mana-mana. Jadi setiap hari kalau kita mau nurutin medsos itu udah nggak ada habisnya udah. Yang jelekin si fulan, yang jelekin si fulana, ya, yang jelekin gurunya, yang jelekin murid. Masya Allah. Ya. Jadi hidup di akhir zaman tuh banyak fitnah. Makanya kata siapa? Kata Imam Asy-Sya'rawi dalam kitabnya itu, di akhir zaman ini harus banyak istighfar. Ya. Istighfarnya itu pagi 1000, sore 1000. Zaman itu loh ya. Al-ana zaman itu. Bukan zaman sekarang. Makanya biasakan habis sholat itu baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Terutama astagfirullahaladzim. Li wali walidayya. Tuh. Terus siapa? Li wali walidayya. Wali. Hah? Kalau mau dilangsungkan li wali walidayya, wali jamil muslimin, wal muslim. Li wali walidayya, wali ashabi hukukil wajibati alayya, wali masyayikhina, wali ashabina, wali jami'il muslimin, wal muslimat, wal mu'minin, wal mu'minat. Al ahya'i minhum. Istighfar kita. Untuk kita duluan, li. Jangan istighfar buat orang lain, sombong itu. Ya. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Li dulu. Emang lu gak punya dosa? Gitu. Makanya Rabbi ghafirli waliwa lidaya. Lu dulu gitu loh. Rabbi ghafirli waliwa lidaya warahamuhuma kama rabbayani. Ya. Kata ulama-ulama sufi kan gitu. Kalau orang meminta ampun ya harus kepada dirinya dulu. Dirinya, kemudian siapa yang terdekat? Kedua orang tua, terus guru-gurunya, terus teman-temannya, terus jamil muslimin wal muslim. Rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.